Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita mulai belajar lagi setelah beberapa hari kalian libur pada hari tasyrik. Nah, kali ini kita akan belajar tematik. Kita sudah masuk ke tema 1, subtema 3. Tentang bersyukur atas keberagaman. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan berdoa kita hari ini adalah semoga apa yang anak-anak dapat bisa menjadikan ilmu yang berkah, ilmu yang barokah, bermanfaat sampai hari kelak nanti. Amin. Oke, untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, kita akan baca dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat kerjasama. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan mengulas lagi ya, mengingatkan kembali cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak? Yang pertama adalah 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Cermati kalimat utama hingga kalimat akhir pada setiap paragraf. Dan ketiga, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu paragraf. Baik, anak-anak, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks lisan. Kalau kemarin kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Kalau sekarang dari suatu teks lisan. Nah, sebelumnya kalian harus mengerti dulu apa teks lisan itu. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Jadi kalian mendengarkan, ada yang membacakan teks atau bacaan itu. Nah, teks lisan ini juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, maksudnya kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibacakan tersebut. Nah, di sini ada teks bacaan. Ibu akan membacakan, kalian mendengarkan. Nah, ini namanya teks lisan, ya. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dari bacaan tersebut sudah bisa disimpulkan, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Dan gagasan pendukungnya adalah pertama,
makanan tradisional khas Indonesia dapat memanjakan wisatawan. Kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. 3. Jenis makanan tradisional merupakan makanan utama hingga kudapan. Baik anak-anak, setelah slide sebelumnya, kalian sudah mengetahui cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks lisan. Sekarang, penugasannya yaitu ada sebuah teks lisan, Ibu akan membacakan, lalu kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Hari ini adalah hari Minggu, yang dimana di daerah kami setiap hari Minggu selalu mengadakan kegiatan gotong royong. Kegiatannya diawali dari pagi hari jam 7 hingga siang nanti. Kami semua bekerja sama dalam melakukannya dan kami membagi tugas dengan sangat bagus. Selain buat lingkungan menjadi bersih, gotong royong juga membuat kami menjadi lebih dekat, akrab. Karena itulah saya selalu bersemangat bila ada kegiatan ini. Baik, materi selanjutnya adalah tentang kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, selanjutnya, kerjasama dalam diskusi. Apa kerjasama dalam diskusi itu? Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Selanjutnya adalah manfaat saling menghormati. Pertama, terciptanya kerukunan. Kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Keempat, menghasilkan kesepakatan yang adil. Baik anak-anak, sampai di sini materi hari ini. Untuk tugas hari ini adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan pada slide 6. Tugas silakan dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada guru kelas masing-masing. Sekian materi dan penugasan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.